ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menjalankan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah salawat dan pujian sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini izinkan khatib menyampaikan salah satu tema keutamaan harta yang halal, rizki yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa amalu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara rajula yutilu safara ash'asa adbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haraman wa malbasuhu haraman wa mashrabuhu haraman wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh nabi dan rasul, dan juga memerintahkan kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa makan dan minum atau memperoleh harta, menggunakan harta yang baik, karena sesungguhnya harta yang baik akan memberikan ketenangan bagi seorang yang menggunakan harta tersebut. Dan menurut hadis ini ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Di antara keutamaan orang-orang yang senantiasa mempergunakan harta halal di dalam kehidupannya, maka ia akan mendapatkan beberapa keutamaan. Yang pertama adalah
Sesungguhnya syarat diterimanya suatu amalan terutama adalah ibadah maliyah yang bersifat harta. Ketika seseorang menggunakan hartanya, ketika seseorang bersedekah, berinfak, zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan harta yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, akan menerima harta yang ia infakkan, harta yang ia zakati. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima zakat infak seseorang walaupun jumlahnya besar. Allah Subhanahu wa taala di dalam sabdanya mengatakan, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu illa thayyiban, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik-baik dari kita dan tidak akan menerima yang buruk dari kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha agar kita senantiasa mencari rezeki yang halal, yang penuh dengan berkah, yang dengan itu kita bisa melakukan ibadah, mendekatkan taqarrub ilallah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan kita memiliki harta yang halal, menggunakan harta yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatan diri kita, dan sesungguhnya harta yang halal akan berdampak kepada ibadah yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang haram itu jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah perkara-perkara yang syubhat, dan barang siapa seseorang yang senantiasa melakukan hal-hal yang syubhat, maka dia akan mudah jatuh kepada perkara yang haram. Oleh karena itu, dengan kita menggunakan harta yang halal, maka sesungguhnya dia akan berdampak kepada ibadah yang kita lakukan, bahkan yang menyebabkan kita malas beribadah, berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada makanan yang haram yang kita makan, ada sesuatu yang haram yang kita gunakan. Itulah yang menyebabkan kemudian kita malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada Nabi dan Rasul, kepada orang-orang yang saleh, untuk memperhatikan hartanya, apakah didapat dari sesuatu yang halal ataukah sesuatu yang haram. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa amalu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari apa yang baik yang telah diberikan kepada kalian, wa amalu shalihan, maka kerjakanlah amal-amalan yang saleh. Yang ketiga, di antara keutamaan ketika kita melakukan atau memiliki harta yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang-orang yang memiliki harta yang halal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada salah satu sahabatnya, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makanmu, pilihlah harta yang halal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala doa. Dan yang terakhir, di antara keutamaan harta yang halal adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang yang memiliki harta yang halal
dan memperhatikan hartanya, maka dia akan bersama para nabi dan orang-orang yang soleh di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW berfirman, sesungguhnya pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang yang senantiasa jujur, dan para syuhada. Dan dalam hadis ini menunjukkan keutamaan kejujuran seseorang melakukan perniagaan atau perdagangan yang tidaklah mudah, tapi kemudian dia lakukan itu karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang baik. Begitu juga ketika seorang karyawan bekerja, kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan jujur, melakukan pekerjaannya dengan amanah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan dia bersama para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wa hasuna ulaika rafiqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma idfa' 'anna al bala wal waba wal ghala wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, a'da'aka wa a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.